Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulija. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran aktif dan pembelajaran aktif learning bermuatan karakter dan penerapannya. Nah, sebelum kita masuki ke penerapannya, alangkah baiknya dulu kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pembelajaran aktif itu dan apa sih pembelajaran aktif learning bermuatan karakter itu. Yang pertama yang kita bahas ialah pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif ialah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan peserta didik ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antara peserta didik maupun peserta didik dengan pengajar dalam proses pembelajaran tersebut. Pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh seorang peserta didik, sehingga semua peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik yang mereka miliki. Di samping itu, pembelajaran aktif juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian peserta didik agar tertuju pada proses pembelajaran. Nah, menurut salah satu pakar, ada beberapa tentang karakteristik dari pembelajaran aktif. Yang pertama itu ialah penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pendidik ataupun pengajar, tetapi pengembangan keterampilan analisis dan kritis terhadap topik ataupun permasalahan yang dibahas peserta didik. Tidak hanya mendengarkan pelajaran secara pasif, tetapi juga mereka ikut mengerjakan sesuatu yang berkenaan dengan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua itu ada penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap yang berkenaan dengan materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu ada peserta didik lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis dan menganalisis serta melakukan evaluasi. Kemudian yang keempat itu adalah umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Itu tadi penjelasan tentang pembelajaran aktif. Kemudian yang kedua itu ada pembelajaran aktif learning berbasis bermuatan karakter. Tidak jauh berbeda dengan pembelajaran aktif di pertama tadi. Kedua pembelajaran ini sama-sama menuntut siswa untuk belajar aktif di dalam kelas. Nah, pembelajaran aktif learning bermuatan karakter ini memiliki konsep dasar yang mencakup dua hal. Yang pertama itu ada aktif learning yang dikaji ataupun digali nilai-nilai karakter yang terkandung di dalamnya untuk dapat diaktualisasikan dalam pembelajaran, sehingga nilai-nilai karakter tersebut dapat ditransmisikan ataupun diinternalisasikan ke dalam diri peserta didik. Yang kedua itu ada active learning, dapat dimodifikasi dan dikembangkan secara kreatif agar memuat nilai-nilai karakter lebih variatif. Artinya, pada active learning ini dapat ditambah muatan nilai-nilai karakter dari luar sesuai kepentingan guru dalam pembelajaran. Kemudian dalam hal ini, active learning juga diperlakukan sebagai strategi pembelajaran yang netral dan dapat diisi muatan nilai-nilai karakter sesuai kepentingan guru maupun peserta didik. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Nah, di pembelajaran kali ini ibu akan menjelaskan tentang simetri lipat dan bangun datar. Anak-anak ibu siapa yang udah tahu apa-apa saja bangun datar? Iya, ada berapa? Coba sebutkan. Yang pertama ada persegi panjang, persegi, lingkaran, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan belah ketupat. Iya. Sebelumnya siapa yang udah tahu tentang apa sih simetri lipat itu? Iya, simetri lipat itu ialah suatu lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama panjang. Di sini kita akan melakukan suatu percobaan. Jadi dari mana kita tahu kalau bangun datar tersebut mempunyai simetri lipat atau tidak? Di sini ibu mengambil contoh. Yang pertama itu ada kertas persegi. Kertas apa? Kertas persegi. Iya. Di sini kita akan melihat apakah di bangun datar persegi ini mempunyai bagian
simetri lipat atau tidak. Kita coba ya. Kita lipat terlebih dahulu menjadi 2 bagian. Nah, setelah kita lipat menghasilkan 2 sisi yang sama antara depan dan belakang. Ujung ke ujungnya juga sama. Nah, inilah dia yang dinamakan simetri lipat. Kemudian kita coba lagi apakah masih bisa atau tidak. Nah, setelah tadi kita membentuk seperti ini 1, kemudian ini 2. Ini bisa ya, berarti ini merupakan bagian dari simetri lipat. Kemudian kita coba lagi. Ini. Nah, ini ada 3. Yang pertama ya, tadi yang pertama, yang kedua, terus ini yang ketiga. Bisa juga ini menghasilkan simetri lipat karena antara depan dan belakangnya itu sama. Setelah kita dapat 3, kemudian kita coba lagi. Nih, ada 4. Kita dapat menemukan dari bangun datar persegi ini mempunyai 4 simetri lipat. Kemudian kita ambil contoh yang mana? Sekarang yang lingkaran. Ini adalah bentuk bangun datar. Iya, ini adalah bentuk bangun datar lingkaran. Sekarang kita akan melipatnya untuk menjadi sebuah bagian. Yang pertama ini setelah kita temukan bahwasanya ini bisa dilipat dan mempunyai ujung ke ujung, bagian depan dan bagian belakang itu sama panjangnya, sama lebarnya. Kemudian ini kita buat lagi. Tadi seperti ini. Kemudian yang kedua seperti ini, iya. Sama ujung ke ujung, bagian depan dan bagian belakang itu sama-sama bisa menjadi 2 bagian. Iya, pinter anak ibu. Jadi kita temukan bahwasanya di bangun datar lingkaran ini kita dapat menemukan 2 simetri lipat. Kemudian yang ketiga ini ada belah ketupat. Kita coba ya. Nah, oh ternyata bisa. Di belah ketupat kita telah menemukan simetri lipatnya. 1 simetri lipat. Kemudian kita coba lagi ya. Nah, ternyata yang bagian sini juga bisa. Antara ujung ke ujungnya itu sama, bagian depan dan bagian belakangnya itu juga sama. Jadi kita dapat melihat bahwasanya di bangun datar belah ketupat ini terdapat 2 simetri lipat. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Iya. Kemudian apa lagi ya, Bu? Nah, ini ada segitiga sama sisi. Sisinya tiga-tiganya sama. Kita coba ya. Ini setelah dilipat ternyata menghasilkan suatu lipatan. Karena bagian depan dan bagian belakangnya itu sama panjangnya, sama semuanya. Kita coba lagi ya. Kalau seperti ini kira-kira bisa enggak? Iya, seperti ini kira-kira tidak bisa, karena bagian di depannya ini sama bagian belakangnya itu berbeda, tidak sama-sama panjang, berbeda bentuknya. Ini bukan simetri lipat. Jadi tadi ada berapa simetri lipatnya? Ada 1. Iya, pinter. Kemudian ini ada layang-layang. Kalau yang tadi itu belah ketupat, sekarang ini yang layang-layang. Kita coba ya. Nah, ini ada simetri lipatnya karena semua sisinya sama. Bagian depan dan bagian belakangnya juga sama. Kita coba sekali lagi. Seperti ini.
Oh, ternyata yang seperti ini tidak bisa karena bagian depan dan bagian belakangnya ini tidak sama bentuknya. Berarti kita hanya menemukan simetri lipatnya di layang-layang itu ada satu. Iya, pintar. Kemudian ini ada gambar apa ya anak-anak? Ini adalah gambar trapesium. Kemarin kan kita sudah belajar, ini adalah gambar trapesium. Sekarang coba kita lipat jadi dua ya. Ini setelah kita lipat dan hasilnya bisa dilipat. Bagian dari ujung ke ujungnya itu sama, bagian depan dan bagian belakang itu sama bentuknya. Kemudian kita coba lagi ya, kita lipat seperti ini. Bisa tidak? Nih, kalau begini itu tidak menghasilkan simetri lipat. Berarti dari trapesium itu hanya satu simetri lipatnya saja. Kemudian ini ada segitiga sama, iya, segitiga sama kaki. Coba siapa yang mau ngelipat? Ikutin ibu ya, sama-sama kita lipat ya. Nah, ini dia hasilnya kalau dilipat. Tadi ada segitiga siku-siku, ada segitiga sama sisi, sekarang segitiga sama kaki. Nih, ujung ke ujungnya itu sama, bagian depan dan bagian belakangnya juga sama. Kemudian ini ada gambar apa ya yang terakhir? Yang terakhir ini adalah gambar jajar genjang. Lihat nih bentuknya, miring, sebelah kanan sebelah kiri miring. Coba kita lipat ya, kita bentuk lipatan. Kalau seperti ini menghasilkan simetri lipat tidak? Tidak, karena depan dan belakangnya itu tidak sama. Yang bagian depan itu hanya separuh, sedangkan di bagian belakang itu masih banyak. Coba kita cara lain ya. Kalau seperti ini bisa tidak? Tidak bisa karena ini tidak sama. Jadi dalam bangun datar jajar genjang ini tidak kita temukan simetri lipatnya. Sampai sini paham anak ibu semua? Alhamdulillah. Kalau begitu kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mau tanya tadi bangun datar itu apa aja? Yang pertama itu ada persegi panjang, jajar genjang, lingkaran, trapesium, belah ketupat, layang-layang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku. Tadi yang mana yang nggak ada simetri lipatnya? Ya, yang pertama itu ada segitiga siku-siku, tidak ada simetri lipatnya. Kemudian yang kedua tadi apa? Iya, yang kedua itu ada jajar genjang. Jadi dari 10 bangun datar tersebut yang tidak mempunyai simetri lipatnya itu ada 2. Yang pertama tadi itu jajar genjang, kemudian yang kedua segitiga siku-siku. Iya, terima kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.